Keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang sederhana namun memiliki hobi yang sama. Welcome to Granny's Family. Halo semuanya, dengan siapa di mana rumahnya, gimana kabarnya? Masih bersama saya Sen, Sleeping Man. Kali ini saya telah merangkum sebuah alur cerita game yang katanya sudah terungkap bahwa backstory-nya diambil dari kisah nyata. Cerita ini saya temukan dari salah satu channel YouTube luar yang tentunya menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya, bagi kalian yang ingin nonton video aslinya silahkan cek saja link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Di segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan kisah nyata masa kecil Granny yang sangat mind-blowing karena ceritanya akan sangat berbeda dengan ekspektasi kita semua. Namun mohon maaf jika visualnya banyak menggunakan gambar karena cerita ini tidak pernah difilmkan. So, tanpa banyak berbusa-busa lo basa-basi bisi bara rasa siga basabil, inilah alur cerita masa kecil Granny yang sangat mengerikan dan tidak akan kalian temukan dimanapun karena hanya disinilah versi horor yang sebenarnya. Versi ABK Horor. Nenek Granny. Granny merupakan seorang anak tunggal yang lahir di Emboscada, Paraguay. Orang tuanya tidak punya pekerjaan yang layak sehingga mereka hidup dalam kesengsaraan. Untuk mendapatkan uang saja ayahnya masuk ke dalam jeratan jual beli narkoba. Pada saat Granny berusia 10 tahun, ayahnya pulang dengan membawa banyak sekali uang. Katanya dia telah menyelesaikan pekerjaan dan mereka akhirnya bisa hidup dengan layak. Kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke Rumania di sebuah rumah yang tempatnya berada di tengah hutan. Mereka hidup dalam isolasi selama 5 tahun dan Granny tidak pernah diizinkan pergi ke sekolah. Ayahnya Granny tidak pernah mengatakan yang sebenarnya bahwa uang yang ia dapatkan merupakan hasil curian dari seorang pedagang Bolivia selama pertukaran narkoba. Pada saat usia Granny menginjak 15 tahun, ibunya mengajarinya bahasa Inggris di rumah. Tetapi ketika mereka sedang nyatu bersama alias makan bersama, sekelompok pria dengan wajah tertutup memasuki rumah mereka. Salah satu pria terbesar mendekati meja berkata kepada ayahnya Granny, "Di manakah uang yang telah ia curi?" Ayahnya mengatakan bahwa uangnya ada di dalam laci dan dia beranjak dari kursinya, pergi ke laci tetapi kemudian malah mengambil tongkat baseball. Dengan kecepatan penuh dia berlari ke pemimpin mereka dan memukul kepalanya dengan tongkat tersebut. Lelaki itu pun jatuh pingsan ke tanah sementara teroris lainnya mulai menembak ayah dan ibu Granny. Sedangkan Granny sendiri berhasil kabur melewati lubang kecil di belakang sofa dan dia lari secepat mungkin ke hutan sambil menangis. Setelah 20 menit berlari, dia berhenti untuk istirahat dan memastikan bahwa mereka tidak lagi mengejarnya. Dia berada di tengah hutan Rumania tanpa tahu apa yang harus dia lakukan. Pada satu titik dia menemukan sebuah mansion tua atau rumah besar yang tampaknya sudah ditinggalkan. Kemudian dia memasuki rumah tersebut tetapi dia tidak melihat siapapun di sana. Granny hanya melihat lukisan tertempel di koridor yang sangat gelap, tetapi kemudian dia tak sengaja menemukan seorang pria dan seorang wanita sedang makan bersama. Mereka berdua adalah sepasang suami istri. Si pria itu bernama Charlie dan istrinya bernama Eva. Eva adalah seorang pelukis Italia dan menyambut Granny dengan sangat hangat dan mengajaknya untuk makan bersama.
Granny menceritakan kisahnya kepada mereka hingga mereka berdua pun terkejut dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi esok hari. Pada saat Granny, Charlie, dan Eva sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara yang sangat menyeramkan sehingga Granny pun terbangun dan membuka pintu, kemudian tak sengaja melihat Kresu dengan wujud kepala melayang-layang di udara dan menatapnya selama beberapa detik. Kresu berkata kepada Granny untuk segera lari dari mansion itu dan meninggalkannya sekarang juga, karena Kresu hanya ingin membalaskan dendamnya kepada Charlie dan istrinya. Granny pun kembali kabur ke hutan hingga dia berhasil sampai ke sisi jalan raya di mana dia tertidur di sana. Keesokan paginya, dia ditemukan oleh polisi dan polisi menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Granny mengakui semua tragedi yang telah terjadi, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang apa yang telah terjadi di sebuah mansion. Granny akhirnya dibawa ke panti asuhan dan dia dibesarkan di sana. Ketika dirinya berusia 18 tahun, Granny mencoba mengunjungi rumah orang tuanya, dan yang tersisa hanyalah rumah tua yang sudah setengah hancur, serta mayat ayah dan ibunya sudah menjadi tengkorak. Granny membawa tongkat baseball yang selalu dipakai ayahnya untuk memukul seseorang dan kembali ke panti asuhan. Saat itu Granny mulai bekerja sebagai seorang koki di suatu restoran, dan disitulah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria pujaan hatinya yang kita kenal dengan Grandpa. Singkat cerita, mereka berdua bertunangan dan memutuskan untuk membangun kembali rumah orang tuanya Granny yang sudah setengah bobrok dan menggantungkan gambar masa kecilnya di dinding. Kemudian mereka berdua pun menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Angelina, yang merupakan ibu kandungnya Slendrina yang akan kita ketahui nanti. Grandpa bekerja sebagai seorang tukang kayu dan seringkali pergi ke hutan untuk mencari bahan baku. Suatu ketika, Grandpa tak sengaja menemukan sebuah mansion tua yang terkunci dan dia memasuki rumah tersebut dengan sebuah linggis. Di dalamnya dia menemukan banyak sekali kantong uang dan mulai membawa satu persatu uang tersebut, tetapi dia tak menyadari adanya hantuku yang di sana dan menggigit dadanya. Anjing, dada gua sakit. Granny tak pernah memberitahu mansion tersebut kepadanya, namun Grandpa berhasil kabur dari sana walaupun dia digigit. Dada gua sakit. Granny yang cemas menunggu Grandpa yang tidak pulang seperti biasanya. Dia pun pergi ke hutan untuk mencarinya. Sayangnya Granny menemukan Grandpa tergeletak sudah tak bernyawa di tengah hutan. Dia pun menangis sejadi-jadinya dan membawa mayat suaminya tersebut untuk dikubur di dekat rumahnya. Setelah 7 tahun berlalu, ada seorang anak yang sudah ditinggalkan kedua orang tuanya dan tak sengaja menemukan rumahnya si Granny. Dia adalah Slenderman. Granny yang saat itu hidup berdua bersama Angelina membawa anak tersebut untuk hidup bersama mereka. Seiring berjalannya waktu, pada saat mereka berusia 17 tahun, tepatnya Angelina dan Slenderman saling jatuh cinta kemudian memutuskan untuk menikah. Namun suatu ketika di tengah hutan yang lebat, kaki Angelina digigit anjing hitam yang kemungkinan anjing tersebut merupakan anjing yang ada di dalam game Ace bernama Good Boy, meninggalkan sebuah kutukan kepadanya, namun kutukan tersebut belum bereaksi pada saat itu. Hingga akhirnya mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Slendrina. Granny yang sangat menyayangi Slendrina memberinya sebuah hadiah berupa boneka berbentuk beruang. Tetapi ketika Slendrina berusia 14 tahun, kutukan itu pun mulai bereaksi. Slendrina dan ibunya menjadi hantu dan mulai menggentayangi rumah-rumah tua, sedangkan Slenderman menjadi pria kurus dan tinggi. Setelah kematian Slendrina, Granny mencoba dengan segala cara untuk mendotensi Grandpa agar kembali hidup. Granny menemukan Cuti yang merupakan calon suaminya Slendrina sebelum menjadi vampir. Mereka melakukan eksperimen di laboratoriumnya dan mereka berhasil menghidupkan Grandpa, tapi aneh, Grandpa terlihat seperti zombie. Setelah beberapa waktu, Granny memutuskan untuk membawanya ke panti asuhan jompo tua di Bulgaria. Kemudian kasus yang terjadi di sebuah kastil, nenek tiba-tiba berubah menjadi zombie dan dia pergi untuk mendapatkan buku harian Slendrina serta boneka beruangnya. Untuk melindungi buku harian tersebut, Granny mengubah rumahnya menjadi home alone yang dipenuhi dengan jebakan dan teka-teki untuk menyiksa dan membunuh siapapun yang berani mengambil buku hariannya. Granny mewarisi skill petak umpet dan puzzle dari ayahnya. Banyak sekali korban yang telah dia bunuh dengan tongkat baseball karena dia melihat mereka semua adalah musuh yang ingin mencuri buku harian cucunya.
Granny menyadari bahwa buku harian Slendrina dalam bahaya jika terus disimpan di rumahnya. Jadi, dia membawa buku tersebut ke rumahnya Grandpa yang berada di Bulgaria, di mana mereka bisa melindunginya dengan lebih baik di sana. Sampai sekarang, Granny sedang mencoba menghidupkan kembali seluruh keluarganya. Tamat kutipan dari game ini yang bisa kita ambil adalah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you in the next story.